Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Ermawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2003. Saya sedang mengerjakan LK 1.2 tentang faktor penyebab masalah yang ada di sekolah. Nah, saya akan mewawancarai teman sejawat yang ada di sekolah. Masalah-masalah yang ada di sekolah itu sangat banyak ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, itu masalah juga. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Putri ya. Putri, menurut Ibu hasil belajar siswa rendah itu faktornya dari mana? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ermawati. Jadi mengenai hasil belajar siswa yang rendah itu banyak sekali faktornya, terutama dari faktor dalam diri siswa, dan faktor dari luar juga. Nah, bisa jadi peserta didik merasa materi yang diberikan oleh guru itu sulit, makanya hasil belajarnya juga rendah. Selanjutnya bisa jadi karena suasana kelas itu membosankan, jadi siswa merasa jenuh dalam kelas, akhirnya juga mengakibatkan hasil belajar juga rendah. Selanjutnya faktor dari luarnya, misalnya dari perhatian orang tua. Ketika perhatian orang tua kurang dalam mendampingi anak belajar, pasti akan mengakibatkan hasil belajar siswa juga akan rendah. Dan juga kalau siswa tidak mengulangi, selanjutnya karena siswa tidak mengulangi materi pelajaran di rumah, jadi di rumah tidak diulangi lagi, seperti itu. Selanjutnya di dalam kelas juga untuk gurunya mungkin ya Bu ya, mungkin gurunya kurang menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, jadi kembali lagi siswanya bosan, seperti itu. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya kan masalah tadi tentang hasil belajar. Nah, sekarang kita bahas tentang minat baca siswa. Nah, minat baca siswa itu juga banyak faktor penyebabnya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Devi. Bu Devi, menurut Anda faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa itu karena apa? Baik, terima kasih Bu Ermawati. Sebenarnya banyak faktor yang harus kita ketahui, bahwasanya pengaruh rendahnya minat belajar membaca siswa itu sangat banyak. Yang pertama, siswa yang bersekolah di SD kita itu kebanyakan tidak melalui jenjang sekolah TK ya. Jadi banyak siswa yang belum mampu untuk mengenal huruf. Yang kedua, belum ada ruangan perpustakaan di sekolah kita ya, karena sekolah kita ini minimalis ya. Jadi perpustakaan, ruangan kita tidak ada untuk dibentuk perpustakaan ya. Terus yang ketiga, belum manfaatkan pojok baca yang sudah disiapkan di dalam kelas-kelas ya, belum sepenuhnya dimanfaatkan. Terus yang keempat yaitu terbiasa menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Siswa kita di sini belum menggunakan bahasa Indonesia ya, Ibu Ermawati. Terus yang kelima yaitu kegiatan membaca dinilai itu membosankan, tidak asik ya, apalagi bacanya seluruhnya bacaan tidak ada gambar, itu siswa tidak menyenangkan, bosan ya. Terus yang keenam, tidak memudayakan belajar membaca sejak dini ya, jadi siswa itu tidak tertarik dalam membaca. Yang keenam, siswa sekarang lebih tertarik dengan HP ya. Dengan HP mereka lebih asik memain game daripada dibandingkan dengan membaca. Mungkin itu saja Ibu Ermawati. Iya, makasih Bu ya. Jadi banyak faktor juga ya yang menyebabkan minat bacanya kurang. Nah, sekarang itu untuk Ibu Dwi, pertanyaan selanjutnya ya. Faktor penyebab belum optimalnya guru menggunakan model pembelajaran juga menjadi faktor penunjang masalah yang ada di sekolah. Menurut Ibu Dwi, apa faktor penyebabnya? Ya, menurut saya mungkin banyak juga ya faktornya. Salah satunya bisa jadi untuk membuat persiapan RPP mungkin kurang matang. Terus kemudian guru itu mungkin belum bisa menggunakan seperti sarana prasarana InFokus. Jadi mau pembelajaran menggunakan teknologi itu masih
belum mampu. Ya. Terus ini bisa jadi gurunya juga belum mampu mengoptimalkan dalam menggunakan model-model pembelajaran, mungkin mau sesuai sintak itu masih kesusahan. Terus bisa jadi guru itu terbiasa dengan zona yang aman. Seperti zaman-zaman dulu Iya, pakai guru ini cuma metode ceramah, tanya jawab. Iya, Begitu. betul. Ya, terima kasih Bu Dwi. Nah, untuk selanjutnya itu faktor penyebab belum optimalnya komunikasi bisa juga menjadi masalah yang ada di sekolah ya. Itu coba saya bertanya dengan Ibu Yuni, bagaimana apa penyebabnya, faktor yang menyebabkan belum optimalnya itu? Baik Ibu Erma, adapun faktor penyebab belum orang tua optimalnya komunikasi antara guru dan orang tua untuk meningkatkan prestasi anak. Yang pertama itu adalah pendidikan orang tua yang masih rendah. Nah, yang kedua, kurangnya kepedulian orang tua terhadap perkembangan belajar anaknya. Yang ketiga, orang tua menyerahkan anak kepada sekolah 100% Di rumah tidak Ya. belajar kembali Ya. seperti itu. tanpa Hanya belajar di adanya sekolah. kerjasama dengan sekolah gitu ya. Iya. Ya, yang terakhir orang tuanya sibuk bekerja. Iya. Ya, jadi anaknya tidak bisa dikontrol. Apakah anaknya belajar? Ada yang mungkin berangkat dari pagi dari subuh, anaknya ini pulangnya malam gitu. Makasih Bu ya. Ya. Yang terakhir ya, faktor penyebab minimnya kemampuan guru mengajar dalam memanfaatkan teknologi. Banyak itu juga menyebabkan masalah juga di sekolah. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu Yuni, bagaimana faktor apa yang menyebabkan guru tuh belum bisa memanfaatkan teknologi dalam mengajar? Oke, terima kasih untuk Ibu Ermawati untuk pertanyaannya. Menurut saya faktor penyebab minimnya kemampuan guru untuk mengajar, memanfaatkan teknologi itu yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, misalnya kurangnya laptop atau infocus. Dan yang kedua mungkin kurangnya guru-guru untuk mengikuti pelatihan teknologi, sehingga ada beberapa guru mungkin yang kurang bisa menguasai IT, terlebihnya itu khususnya untuk guru yang berusia lebih lanjut. Dan yang ketiga itu mungkin kurangnya motivasi kita sendiri sebagai guru untuk terus belajar dan belajar lagi untuk menjadi guru yang hebat, itu kurang sekali. Dan yang terakhir mungkin kurangnya kita sebagai guru untuk selalu belajar, bahwa belajar itu kan adalah suatu hal yang penting untuk menambah wawasan kita sebagai guru. Mungkin itu saja Ibu Ermawati ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya atas wawancaranya hari ini untuk mengerjakan tugas saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.